Nama saya Hafiz Asari. SMP. Pendidikan sendiri tuh gimana sih Pak? Seperti apa gitu murid-muridnya? Pada umumnya semua sekolah kita berdasarkan kurikulum yang ada ya. Dan sebagai asesor pemerintah untuk penerapannya di sekolah di tahun ini kita lebih fokus ke pembelajaran mendalam. Oh, pembelajaran mendalam. Lebih fokus ke pembelajaran mendalam. Nah, ada satu kegiatan yang fokus kita itu kegiatan di luar intrakurikuler dan ekokurikuler. Nah, ekokurikuler ini tidak mengganggu jam intrakurikuler. Nah, ekokurikuler ini banyak sekali jenisnya. Ada 3 pilihan yang diberikan oleh pemerintah. Apa aja itu? Lintas disiplin, ada kegiatan ekokurikuler itu dalam bentuk kebiasaan tubuh kai kalau bilang. Lalu ada kegiatan lainnya yang berdasarkan kementerian dan kebiasaan-kebiasaan di sekitar itu. Nah, Pak ini SMP? SMP. Apakah ada murid gitu yang memiliki apa ya, dia kayak merasa ingin putus sekolah gitu atau semangatnya tidak gitu? Ada tak ya Pak? Ada Atau anak-anak di sini merasa semangat sekolah gitu Pak? Atau ada yang semangat yang kita lihat dari persentasenya itu 90% ke atas itu siswa semangat di sekolah. Dan hanya ada beberapa siswa satu atau 2 orang siswa itu pun adalah terbelakang ini mempengaruhi dari keluarganya, perekonomian keluarga, ekonomi lalu juga. kurang dukungan orang tua juga, lingkungan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan ada yang tidak memiliki semangat, ada juga, tapi sangat kecil persentase. Dari 100% kurang lebih 5% yang kurang semangat dalam mengikuti pendidikan. Ada ya? Mereka ini orang Donta asli? Ya, mayoritas lompat lama, lompat sebelang, ada juga yang tinggal di sekitaran kelurahan itu. Kalau di sini maksudnya kecamatan Bukitasari, ada juga yang kecamatan Tanjung Timur, beberapa siswa yang ada di sini. Mana adik-adik? Apa lagi deh? Fasilitas umrah Pak? Fasilitas Kan ini SMP. kami sampai 13 ini menumpang bangunan SD. Oh, jadi ini awalnya SD ya Pak? Dulunya ini sekolah sekolah. Oh. Sekarang administrasi sudah besar. Kalau dulu So I wanna ask you, the first time, describe about our kami school. hanya diberikan kesempatan untuk menempati beberapa ruang saja. Ruang kelas ada 3 ruang kelas. Nah, untuk proses pembelajaran itu dibagi pagi dan sore. Oh, masif ya Pak? Ada 6 ronde, 3 di pagi, 3 ronde di siang. Kalau pagi itu kelas berapa Pak? Pagi Ini bapak ini pintar bahasa Inggris loh. sesuai kesepakatan hasil rapat majelis dulu. Untuk pagi itu kelas 7, kelas 9A, 9B dan kelas 8A. Nah kalau siangnya ada kelas 7A, 7B dan 8B. Nanti di semester 2 kami akan rapat. Kelas yang mana kelas mana yang Kalau guru di sini orang asli sini atau dari tempat lain gitu? Guru-gurunya? mayoritas asli. Ya mayoritas asli Donta. Tidak. Oh tidak, tinggal di sini. Cuma kalau untuk domisili hanya ada 1 atau 2 orang saja yang domisili Donta.
selebihnya Orang luar. ya dari kecamatan lain, ada dari kecamatan lain, ada yang di kelurahan lah ya, kelurahan Bina Bencana, Semarang itu di kelurahan Tanjung Alun Satu. Ada lagi deh? Soal bantuan gitu Pak, bantuan nggak dapat sekolah itu? Bantuan dari pemerintah, bantuan dari pemerintah. Ya cuma tergantung pengelolaannya di sekolah. Dan setiap tahunnya kita merencanakan itu ya, pengadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan kita ajukan terus ke ada penambahan kelas, permintaan untuk gedung baru. Nah, itu sudah sekian tahun kita minta, namun belum terrealisasi. Kalau boleh tahu Pak, ini sekolahnya dari tahun kapan ya Pak? Tahun aktifnya deh, Iya, aktifnya aktifnya. Diawali dengan sekolah satu atap itu sekitar tahun 2009. Oh, iya, 2009, lalu di tahun 2020 kita secara administrasi sudah terpisah, sudah tidak satu atap lagi, sudah dua sekolah-sekolahnya. Kalau boleh tahu Pak, SMP di sini berapa banyak? Total siswanya tahun ini siswanya 154 dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Tahun lalu 158. Ada sedikit penurunan lah 4 siswa ya, penurunan jumlah siswa. Apa lagi tuh? Itu ada berapa ruangan ya Pak? Misalkan kelas 7 berapa ruangan? Satu ruang kelas untuk 2 rombel gitu, pagi siang. Jadi ada 6 rombel. Kita kan hanya diberikan penempatan ruang kelas itu hanya 3 ruang kelas ya, karena di SD dulu 3 kelas, kita untuk proses pembelajaran 3 kelas, jadi satu kelas itu 2 rombel. Makanya ada pembagian jamnya, ada sesi pagi, ada sesi siang. Untuk ruang majelis guru ini kami gabung, ada satu ruangan untuk majelis guru, TU, ruang bendahara, ruang TU digabung. Ruang capsek terpisah, ini hanya baru berjalan kurang lebih. Oh ini ya Pak? Ini bangunan SD, ini ruang UKS SD, tetapi kami meminta persetujuan dari pihak SD untuk meminjamkan ruang UKS mereka untuk ruang sekolah kami. Kalau di ruang majelis dulu, saat sekolah masih bergabung sama kami itu kurang efektif, proses kerja itu kurang efektif ya kan, jadi pekerjaan itu tak berjalan dengan baik. Makanya disetujui sama pihak SD, ruang KS-nya diberikan kepada kami untuk ditempati sebagai ruang sekolah SMP. Ekstrakurikuler gitu Pak, yang aktif di sini Yang apa? aktif, ekskulnya ada menari deh. Oh Ada menari. menari, ada untuk cabang olahraga itu ada atletik, ada takraw, dan pramuka, ya pramuka. Apa lagi? Itu lagi deh. Kalau Laboratorium belum punya berarti? lapor kan tak ada. Gimana mau punya Iya, laboratorium? ada ruangannya. Tak ada. Kita fasilitas sangat terbatas di sini. Pemerintah pun sudah sangat paham. Ya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh pemerintah belum dapat kami laksanakan dengan baik karena keterbatasan fasilitas. Itulah nih, hanya ini saja nih fasilitas kami. Belakang itu milik kami, hanya bisa mengelola di bagian depan ini saja. Oh bagian sini. Belakang agak WC kami berikan. UKS rasanya tidak ada ruang UKS. SD ada. Ruang UKS kami tergabung di ruang majelis sendiri. Gabung semuanya. Kalau mau lihat ruang majelis dulu kami boleh masuk.
kondisi seperti itu. Lagi Harapan Bapak untuk kedepannya? harapan yang paling utama itu ada perhatian dari pemerintah ya terkait fasilitas, terutama gedung sekolah untuk kami sampai 13. Lalu jika kita sudah diberikan gedung lahan untuk sekolah, insya Allah kedepannya hal-hal yang lain bisa kami bangun bersama dengan baik seperti sekolah-sekolah pada umumnya lagi. Itu harapan dan ada perhatian yang lebih dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat setempat untuk kemajuan pendidikan kita bersama ya. Itu dia harapan yang lain itu mengalir saja. Iya. Apa lagi deh? Pak, guru SMP-nya ada berapa? Gurunya, tenaga pendidiknya ada 11. Satu guru bimbingan konseling, satu kepala tata usaha, 3 orang tenaga usaha, 1 orang kepala sekolah, 1 penjaga sekolah. Pokoknya tenaga pendidiknya ada 11. Berarti cukup nggak itu Pak? Guru cukup banget. Cukup banget. Apa lagi? Masalah soal buku-buku gitu. Buku kami disediakan. Dia buku kayak paket gitu. Iya, dan ada juga kerjasama dengan media, dengan penerbit, dan itu semua disepakati nanti deh. Khususnya kepala sekolah dan kelompok kepala sekolah di situ terkait pengelolaan buku. Pengelolaan buku kita tidak bisa sembarangan, ya ada aturannya mengikat itu. Kalau sekarang ini tidak bisa sembarangan pengelolaan buku. Ada setiap tahun kita ada, namun untuk pemilihan penerbit dan sebagainya itu kita akan rapatkan kembali mau gunakan buku yang mana. Biasanya buku itu kami berikan kepada siswa dan di akhir semester pada saat mereka naik kelas buku itu dikembalikan dengan beberapa konsekuensi nantinya kalau ada sesuatu yang Usaha. Tapi mereka ada nggak Pak pernah kayak sampai putus sekolah gara-gara ekonomi atau latar belakang itu ada nggak Pak? kalau Karena ada masalah apa gitu? ada tapi Enggak juga ya? tidak banyak. Kalau 1-2% saja dari total populasi yang berpopulasi siswa karena pengaruh ekonomi orang tua dan juga pengaruh dari lingkungan. Untuk 1-2 orang siswa itu ada. Bahkan ketika ada kelulusan ya ada juga beberapa siswa yang tidak berniat untuk melanjutkan dari 100 kita contohkan dari 100 siswa ada 1 atau 2 orang yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Dan itu kami sebagai pihak sekolah itu kami meminta konfirmasi secara langsung dari orang tua, tidak kami lepaskan begitu saja. Panggil orang tuanya, tanyakan apa alasan yang paling konkret kenapa sampai mereka tidak mau sekolah gitu. Dan kami juga berikan dukungan agar siswa tersebut tetap lanjut sekolah. Nah, kita kembalikan kepada orang tua setelah itu. Lagi deh. Bapak di sini udah berapa tahun Pak? Ya masuk. Sejak tahun 2022 sampai sekarang. Sebelumnya saya di SMP 11. Tapi ada lagi deh. Capek. Pulangnya nanti ini Pak? Pulang. Kalau sesi siang, Itu dari jam 1 ya Pak? kita masuk jam 8 khusus untuk gurunya ya. Kalau untuk gurunya jam 8.45 masuk, pulangnya jam 17.15. Kalau untuk siswa
masuknya jam 12.15, pulangnya jam 17.15 yang siang. Kalau untuk pagi masuknya jam 7.30, jam 7 kita sudah melakukan kegiatan literasi, pulangnya jam 12.15. Ini SMA-nya lanjutnya di mana ya? SMA, Iya. SMA terdekat di sini SMA 4 Di mana? di Jalan Pemuda. Kamu Oh, bukan Jalan Pemuda, orang ya. sini? Ini orang rantau kan? Ini pemuda. Kalau lulusan dari SMP 13 banyak yang memilih melanjutkan sekolah itu di SMA. Banyak lanjut situ ya? Iya, tidak menutup kemungkinan yang lain. SMK 2, SMK 1, bahkan ada juga yang berminat untuk masuk ke SMA 2, SMK 1. Itu tergantung perolehan nilai yang memenuhi syarat untuk tingkat SMA itu seperti apa. Ya. Oke. Udah. Nah, lagi Mungkin cuman cukup itu ya coba. Iya. kayak apa ya? Dari Nah, mau bertanya sama guru yang lain. Tapi kalau guru tidak sibuk, ya kalau guru tidak sibuk, saya yakin beliau akan bantu wawancarai. Mau? berapa untuk kami yang masih berjuang? Ya, nasihat untuk para mahasiswa baru Pak, support. Kalau dari saya deh, yang penting semangat untuk belajar, ya. Lalu tidak lupa juga kamu sebagai mahasiswa itu tetap menunjukkan karakter yang baik. Banyak karakter positif, ya. Jadi semangat, tetap fokus pada bidang ini, ya, dan semoga sukses. Amin. Oke. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak banyak-banyak. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, And subscribe. Bye bye.